Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada fawafa wa tawa'ada fa'afa wa 'alima sirra wa akhfa wa ahsa a'mal ibad harfan harfan. Fasubhanalladzi al-mufawwit baina ibadihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat merasakan berbagai macam nikmat sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas keseharian. Semoga setiap kegiatan kita yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan tercatat sebagai amalan ibadah yang terbaik dan menjadi bekal di hari akhir nanti. Saudaraku, kondisi sekarang yang kita alami, pandemik COVID-19 atau PSBB yang sudah 6 hari berlangsung, merupakan sebuah musibah dari Allah dan sebagai ujian bagi orang beriman agar kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hal ini sehingga keimanan kita bertambah, kemudian kita teruji dan kita dapat melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang Allah telah tetapkan. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, apa yang telah menimpa, musibah yang telah menimpa di bumi ini, termasuk yang kita rasakan sekarang, mewabahnya COVID-19 atau virus corona, dan yang terjadi pada diri kita, sakit, kekurangan makan, letih karena bekerja, pusing memikirkan segala permasalahan dan persoalan hidup yang kita alami sekarang. Itu semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum hal ini terjadi, dan itu teramat mudah bagi Allah agar kita tidak terlalu bersedih, tidak terlalu berkecil hati, tidak terlalu harus terpuruk dan menyesali semua yang telah terjadi. Dan juga kita tidak boleh terlalu bergembira, kita tidak boleh menyepelekan, dan kita harus siap dan selalu waspada karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Saudaraku, wabah yang sekarang kita rasakan ternyata telah juga dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu tempat, di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, di Jakarta khususnya, yang sampai saat ini, sampai hari ini, korbannya terus bertambah. Baik yang positif atau pasien dalam pengawasan, termasuk yang meninggal dunia. Maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah metode karantina yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencegah wabah tersebut sehingga tidak menjalar dan mewabah ke tempat lain. Stay at home, diam di rumah. Itu salah satu anjuran Rasulullah SAW. Selain itu, pemerintah kita juga memerintahkan kepada seluruh elemen masyarakat agar tetap di rumah, untuk berdiam di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Kalau itu kita patuhi, insya Allah itu akan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Maka
apa yang kita lakukan ini adalah merupakan ibadah, ini merupakan jihad. Dan sebaliknya, ketika kita tidak mengindahkan aturan itu, kita masih tetap berkeluyuran, kita masih tetap tidak menggunakan masker, kita masih tetap berkerumun, maka itu termasuk perbuatan zalim. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ternyata sudah tepat sesuai dengan kaidah usul fikih. Tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemerintah, langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah ternyata itu untuk kemaslahatan orang banyak. Semoga apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kita ini insya Allah tercatat sebagai amalan ibadah yang terbaik. Dan tentunya kita selaku masyarakat harus mengikuti kebijakan-kebijakan itu, sehingga memutus rantai penyebaran COVID-19 itu merupakan bagian dari ibadah. Kita tidak perlu berkecil hati, tapi ingat kita terus waspada bahwa virus itu dapat menjangkiti siapapun orangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.